warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana allimna at-ta'wila wa faqihna fid din. Nas'aluka ya rabbana fahma ulama'ika al-amilin wa ilhama awliya'ika as-salihin. Fahfadna ya rabbana kama tahfadhu ibadaka as-salihin. Allahumma ya rabbana hasyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahlil Qur'an wa ma'a habibika sayyidina Muhammadin. Allahumma ya rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta Al-Qur'an, pecinta baginda Nabi, perindu-perindu ridha Allah. Alhamdulillah saat ini kita bisa bergabung kembali bersama-sama untuk mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kewajiban kita terhadap Al-Quran, membaca dan mencoba berusaha untuk memahami dan memahami Al-Quran dengan dipandu atau dibimbing oleh para ulama-ulama ahli tafsir. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Kita kalau sudah diberi oleh Allah pemahaman Al-Quran, maka orang tersebut akan lapang hatinya. Dan itulah keunikan Al-Quran. Kadang orang memahami Al-Quran, hari ini di satu ayat ia faham tentang satu masalah, esok hari ia baca kembali ayat yang sama, ia menemukan hal baru lagi. Di hari berikutnya membaca ayat yang sama, menemukan hal baru lagi. Itulah lautan ilmu Al-Quran. Akan tapi semuanya itu adalah karunia dari Allah. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar, memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita, dan semoga kalau Allah mengumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, kita memasuki surat baru dari surat At-Taubah. Kita surat Yunus. Surat Yunus diberi nama surat Yunus karena di dalamnya ada kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam, kisah dakwah hingga kemudian bagaimana kisah Nabi Yunus yang terpilih menjadi hamba yang harus dilemparkan di laut, ditangkap oleh ikan dan seterusnya. Ini adalah kisah yang suri toladan nanti pada disebutkan kisah-kisah para nabi terdahulu untuk kita baca agar kita menjadi suri toladan, agar mereka menjadi suri toladan bagi kita di dalam segala kebaikan termasuk dalam urusan dakwah. Insyaallah nanti akan kita baca, kita akan sampai kepada kisah Nabi Yunus tersebut. Baik, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulailah setiap surat dengan bismillah. Dalam madhab kita Imam Syafi'i, bahwasanya bismillah adalah bagian daripada surat tersebut, termasuk di dalam Fatihah. Di dalam Fatihah sama, Fatihah menurut madhab kita Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk bagian dari
surat Al-Fatihah. Hanya perbedaannya di dalam penulisan. Hanya di dalam surat Al-Fatihah saja yang Bismillahirrahmanirrahim ditulis sebagai nomor 1 dalam surat. Selebihnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, tidak dikasih nomor. Dan itu memang ada perbedaan ulama bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim apakah termasuk bagian daripada setiap surat atau tidak. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian daripada setiap surat, khususnya surat Al-Fatihah. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i yang membaca surat Al-Fatihah tidak menggunakan Bismillah maka tidak dianggap sah Fatihahnya. Tapi menurut ulama yang lain bukan termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah maka bisa ditinggalkan. Maka kita lihat sebagian ada yang meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim langsung menuju kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga di dalam surat Yunus. Di sini Bismillahirrahmanirrahim ada yang mengatakan bahwasanya diturunkan untuk menjadi pemisah antara surat dengan surat. Baik itu khilaf di antara para ulama. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Kasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Hampir setiap dalam riwayat kullu amrin tibalin la yubda'u fi bil basmalati fa huwa aqta. Para ulama memperselisihkan tentang kesahihan hadis tersebut. Sebagian mengatakan bisa dipakai, akan tapi begitulah yang selama ini selalu kita dengar bahwasanya dalam memulai segala sesuatu adalah dengan bismillah. Itu dalam hal-hal yang selain daripada surat ini. Adapun dalam surat ini jelas ada. Di luar salat, di luar Fatihah, pembahasan dalam salat, bismillah dibaca. Selain pembahasan dalam salat, biarpun orang yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian daripada surat, mereka tetap membaca. Alasannya adalah ini bismillah diturunkan untuk pemisah. Jadi mereka membaca. Maka bagi yang mengatakan bismillah bukan sebagian daripada surat Yunus, maka tetap baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alif lam ra. Alif lam ra. Allah yang tahu maknanya. Allah tidak akan berbicara kecuali sesuatu yang bermakna. Manusia kalau berbicara nggak ada maknanya, itu dianggap tidak benar. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Permasalahannya adalah kita tidak tahu maknanya. Jadi alif lam ra ada maknanya. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, serahkan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini benar-benar dari Allah, bukan bikinan Nabi Muhammad. Kalau bikinan Nabi Muhammad nggak akan ada alif lam ra, sebab Nabi Muhammad akan ditanya nanti apa artinya. Tapi karena ini adalah dari Allah diturunkan, ya begini alif lam ra, ya sudah. Nabi membaca alif lam ra. Bukan, jangan sampai ada yang mengatakan tidak ada maknanya. Ada maknanya, tapi Allah lah yang maha tahu tentang maknanya. Begitu juga ayat-ayat Al-Quran, maknanya tidak sebatas yang kita fahami, teramat luas, sehingga lihat makna ayat berbeda-beda kadang. Orang ulama ini bisa memahami satu ayat dengan satu makna, tapi ulama yang lain sampai 3 makna, sampai lebih luas lagi. Karena begitu luasnya kalam Allah. Dan yang diketahui Allah lebih daripada yang diketahui oleh para ulama. Kalamullah. Alif lam ra. Dimulai dengan alif lam ra. Ada beberapa ayat yang dimulai dengan huruf-huruf terpotong semacam itu. Ada beberapa ayat yang dimulai dengan itu. Termasuk surat Al-Baqarah yang pertama. Surat Baqarah dimulai dengan alif lam mim. Dan masih banyak surat-surat yang lainnya.
Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka itu ayat-ayat yang berada di dalam surat-surat firman-firman Allah. Ini adalah ayat-ayat dalam kitabil hakim di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitab maknanya ke arah itu, Alkitab yakni Al-Quran. Ayat di sini adalah ayat-ayat dalam Al-Quran. Yang diajak bicara adalah kita orang beriman. Ngerti? Tilka itu dia ayatul kitabil hakim. Ayat-ayat kitab Allah. Ayat-ayat yang berada dalam Al-Quran Al-Hakim, yang sangat penuh dengan kebijaksanaan Allah. Yaitu ayat-ayat yang Allah turunkan. Semuanya adalah demi kemaslahatan, nggak ada yang meleset. Karena Allah yang maha tahu tentang makhluknya, Allah yang menurunkan aturan rambu-rambu untuk makhluknya. Jadi Al-Quran disebut juga Al-Hakim, Al-Kitabul Hakim. Kalau orang disebut sebagai hakim, bijak. Dia akan mengerti kapan dia harus berbicara dan kapan dia harus diam. Seorang penasihat yang hakim, dia akan bisa mengerti bagaimana menasihati, porsi nasihat yang akan diberikan. Seorang penasihat yang hakim. Ini hakim bijak, tepat. Jadi semua firman-firman Allah ini adalah dengan kebijakan Allah. Allah yang maha bijaksana. Sehingga nggak ada istilah hukum Allah yang nggak sesuai, nggak ada. Semuanya sesuai. Jika ada hukum yang dipandang tidak sesuai, itu karena salah yang menerapkannya atau salah yang memahaminya. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidkin inda rabbihim. Allah menurunkan Nabi. Akana linnasi ajaban. Apakah akan menjadi hal yang mengherankan? Bukan pertanyaan yang harus dijawab. Apakah mengherankan kalau Allah mengutus seorang laki-laki dari golongan mereka menjadi nabi yang ditugaskan untuk an angdzirin nasa, berikan peringatan kepada manusia, dan wabasyiril ladzina amanu, dan beri kabar gembira kepada mereka yang beriman bahwasanya annallahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Mereka adalah pendalu-pendalu dalam sidik, dalam kebaikan, dalam kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir waktu itu mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi karena kecongkaan mereka. Mereka mengatakan bahwa kalau memang betul Allah ngutus nabi, kenapa harus diutus dari bangsa manusia? Kenapa tidak diutus dari bangsa malaikat? Maka dijawab, apakah mengherankan kalau diutus dari bangsa manusia? Kenapa? Sebelum ini juga sudah ada nabi dari bangsa manusia yang mereka juga percaya. Hanya kesombongan saja menjadikan semacam itu. Dan begitulah manusia di hadapan dakwah itu ada dua model manusia. Yang pertama adalah yang dibuka hatinya, selalu bisa menerima kebenaran dari lesan siapapun. Ini adalah hamba yang terbuka hatinya, hamba terpilih. Di saat mendapatkan pesan kebaikan, dia hanya melihat kebenaran dari lesan siapapun. Tapi ada orang yang di hatinya ada kesombongan, dia tidak akan mau menerima kebenaran kecuali dari orang-orang yang mereka atur, mereka pilih, mereka tentukan. Al-kibru batarul haqqi, maka kesombongan itulah yang menjadikan orang menolak kebenaran yang Allah kirim kepadanya. Sehingga kalau orang dikasih nasihat harus, misalnya karena dia mungkin golongan orang kaya, jadi yang nasihati harus ustadz yang kaya. Karena dia mungkin seorang yang akademinya tinggi, pendidikannya tinggi, doktor dalam ilmu apa, ekonomi atau ilmu apapun, sehingga dalam urusan agama pun dia nggak mau sama ustadz kampung, harus ustadz yang profesor juga. Nah, ini adalah model-model semacam itu.
Model-model orang kafir yang waktu itu pada zaman Nabi, di saat Nabi diutus datang kepada mereka, mereka mengatakan kenapa kok tidak utus malaikat, ngatur dia. Padahal kasih sayang Allah di saat Allah mengutus utusan dari bangsa mereka sama dengan mereka, Nabi Muhammad SAW, manusia. Karena apa? Mudah ditiru, diajak ngobrol. Kalau Nabi dari kalangan malaikat, orang akan berhujah, ya ente malaikat, bisa gini bisa gitu, saya mah manusia, sorry ya nggak bisa saya ikuti kamu, bisa ngomong gitu. Tapi Allah mengutus utusan dari bangsa manusia itu sendiri, bahkan dimulai dari suku mereka, keluarga, golongan mereka. Hal yang semacam ini tidak harus mengherankan, karena sudah ada pendahulu-pendahulunya. Maka jangan sampai dalam urusan dakwah kita memisah milah-milah ustadz kelas menengah ke atas, sehingga membuat pengajian pun harus membuat pengajian kelas menengah ke atas, pengajian kesombongan. Jadi kalau ada pengajian orang-orang biasa, orang-orang fakir, sorry deh, ini bukan level saya tuh. Kita levelnya adalah pengajian kelas menengah ke atas. Ustadznya pun yang didatangkan bukan ustadz yang harus berilmu, yang penting terkenal, sering terlihat di layar televisi atau yang viral di YouTube misalnya. Kalau enggak itu enggak mau, jadi hanya bangga-banggaan saja siapa yang pernah datang di majelisnya. Kalau ada ustadz kampung ya biarpun soleh, wali bahkan, enggak, bukan level kita ya. Ustadz kampung. Jadi juru dakwah baginya harus dipilah dan dipilih sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi ini sifat-sifat yang ada pada zaman dahulu orang-orang musyrik waktu itu kadang ada pada kita sebagai umat Nabi itu. Jadi kalau bukan pengajiannya nggak mau datang. Pengajian juga ya dikemas, harus pengajiannya di tempat mewah. Datangnya harus pakai mobil mewah. Nanti buat Instagram yang mewah. Nabi itu adalah nabinya orang kaya dan nabinya orang melarat. Nggak ada istilah ustadz kelas menengah ke atas, semuanya ustadz adalah ustadznya hamba Allah. Bahaya juga kalau ustadz membeda-bedakan yang demikian. Bisa jadi yang dihadirkan di hatinya adalah hubbud dunya, cinta dunia dan cinta pangkat. Jamaahnya pun akhirnya terbiasa dengan kesombongan. Macam-macam nih, ini adalah pengajiannya orang kaya di hotel mewah, acaranya macam-macam, setelah itu ada acara begini-begini. Hati-hati kalau ada orang kaya, kita tidak usah ngoreksi orang. Jika Anda orang kaya yang golongan begini, segera insyaf. Kebenaran bisa saja Allah kirim, karena Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih. Kebenaran bisa Allah kirim melalui dengan cara yang sangat mudah. Tidak harus mengadakan pengajian dengan biaya mahal semacam itu. Mungkin ustadz di kampung kita yang kalau kita bertanya kepadanya nggak pakai uang, dan beliau menjawab dengan ilmunya, dengan ketulusannya, dengan panjatan doa, dengan harapan-harapan kebaikan. Allah Maha Kasih, begitu mudahnya kita untuk mendapatkan kebaikan. Tapi kalau hati kita sudah dikuasai oleh kesombongan, yaitu tadi harus belajar perkumpulan yang istimewa, kelas-kelas orang kaya. Sekolah pun akhirnya begitu. Sekolah pun kalau tidak sekolahnya orang kaya, sekolah itu menjadikan kesombongan. Sehingga sampai memaksakan, dia nggak mampu, dia masih memaksakan sekolah anaknya di tempat yang mahal, bayar mahal, akhirnya dia ngutang-ngutang. Dia sebetulnya ingin membesarkan kesombongan. Sehingga dipindah ke yang lain nggak mau. Kenapa? Malu. Memang kenapa? Misalnya di sebuah pondok pesantren ada program yang bayar sama program yang tidak bayar. Di saat tidak mampu dalam membayar, mestinya kan pindah, nggak ada masalah. Gengsi dia, malu. Seanaknya pun juga malu, karena apa? Masa saya turun pangkat? Naik pangkat itu namanya, karena akan diajarkan tawadhu itu. Misalnya ada di sebuah tempat ada pendidikan formal, kemudian ada pendidikan salaf lah istilahnya. Itu ada kesombongan yang ditanamkan oleh orang tuanya, kamu harus pendidikan formal, biarpun harus banyak ngutang.
Giliran tidak mampu, di saat mau dipindah ke pendidikan yang lebih ringan biayanya, nggak mau. Kenapa? Sudah biasa dengan iblis, dengan kesombongan. Ini bahaya sekali. Karena kalau dia ingin mencari Allah dan ridha Allah dengan cara mudah. Sehingga betul ada anak-anak yang semacam itu. Ada di sebuah pondok anak yang semacam itu. Di saat orang tuanya nggak mampu, memaksakan. Di saat orang tuanya nggak mau membiayai, anaknya nggak mau mondok. Siapa yang rugi? Dia. Dia akan rugi, kehilangan kemuliaan. Ada lagi pengajian misalnya jamaah haji. Pengajian jamaah haji. Sehingga di saat ada orang baru itu belum haji, langsung, kenapa kamu belum haji kok ikut-ikutan? Ini kan jamaah orang haji saja. Sehingga ini rombongan Pak Haji ini dan Bu Haji ini, kalau ada pengajian yang lain, biarpun itu pengajian yang Masya Allah, nggak mau. Kenapa? Bukan spesial, bukan khusus pengajian orang-orang awam. Ini pengajian spesial, khusus jamaah haji. Mengadakan perkumpulan-perkumpulan semacam itu bukan dilarang, tapi kalau menyuburkan kesombongan menjadi haram. Menyuburkan kesombongan. Kalau misalnya ada orang mengumpulkan jamaah haji, reuni jamaah haji tahun 2019 atau tahun 1440, mengadakan acara reuni, oh boleh, agar mengingatkan kalau kamu itu sudah haji jangan melakukan kemaksiatan atau silaturahmi, boleh. Tapi yang berubah adalah yang menjadi salah adalah menjadi sebab kesombongan. Ustadz, lihat, ada di sebuah masjid memaksakan diri mengundang ustadznya, harus ustadz bahasanya ustadz nasional. Waduh, ustadz nasional, ada internasional nanti. Kita perlu ustadz akhirat, luar dunia. Nah gitu loh yang kita perlukan. Ustadz soleh, ustadz yang baik, nggak perlu internasional, nasional. Biarpun ustadz kampung kita, kalau dia menghantarkan kepada akhirat, itu yang kita cari. Sehingga dia perlu biaya yang besar sekali untuk itu semuanya. Sehingga di saat ditawarkan ustadz yang lain itu dilihat di YouTube, nggak terkenal, nggak ada ini. Nggak, sorry. Nah ini loh sesuai dengan, apakah mengherankan kalau misalnya ada orang kampung yang nggak terkenal, dia soleh, dia baik. Kan Allah Maha Kasih, bisa saja orang di kampung kita, ustadz yang tersembunyi itu ternyata menjadi sebab hidayahnya orang-orang di kampung itu, karena panjatan doanya, karena ketulusannya, karena keikhlasannya. Ini hati-hati, kita jaga hati kita. Lah itu kelompok orang sombong itu kalau dikasih oleh Allah dia ngatur. Dikasih Nabi Muhammad mengatakan, kenapa kau tidak dari golongan malaikat? Dan tugasnya Nabi, kalau penerusnya para ulama, dengan pakai baju apapun, model apapun, kiai kaya atau kiai melarat, sama. Kalau dia menghantarkan kepada Allah, itulah guru kita. Ulama melarat, kaya melarat itu adalah gelar dunia. Setelah mati nggak ada berguna itu harta. Tugas mereka apa? An andzirin nasa, memberi peringatan para nabi itu, memberi peringatan kepada manusia, dan penerusnya para ulama. Tujuannya gitu. Andzirin nasa, memberikan peringatan kepada manusia. Berilah peringatan wahai nabi baginda nabi ini kepada manusia, berikan peringatan, awas. Ini kan tanda kasih sayang. Yang faham, yang tidak faham dianggap ini adalah pengekangan. Hati-hati dengan larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita merasa risih, karena larangan-larangan itu adalah tanda kasih agar kita tidak kejerumus. Anggap saja Anda mau naik kendaraan mobil menuju ke sebuah kota, dikasih tahu sama orang, ada buku selembar kertas. Di pos pertama ada lubang sebelah kanan, pos kedua adalah kiri, hati-hati. Di tengah jalan agak pelan-pelan karena jalannya sempit. Terus itu ada kitungan, sering tabrakan. Terus ini. Kalau Anda orang sadar akan terima kasih, makasih Pak, dikasih Pak tahu. Tapi kalau ada orang yang nggak ngerti itu adalah untuk kebaikan dia, rewel banget, jalan aja kok pakai aturan. Kalau pos ini suka-suka ada lubang kayak ini, terserah. Nah, ini sama dengan di saat ada seorang hamba yang Allah dengan kasih sayangnya turunkan atau berikan kepadanya rambu-rambu. Ingzar. Jangan kau lakukan ini, jangan lakukan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Kalau memang kita punya keyakinan kepada Quran, kepada Allah, kita akan senang, dikasih tahu agar aku tidak terjerumus. Jangan zina, jangan judi, jangan mabuk. Hukumannya berat, dikasih tahu, alhamdulillah. Bukan malah ruwet banget semuanya nggak boleh.
haram, 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 haram semuanya. Mana yang halal? Wah, hati-hati. Kalau sudah merendahkan syariat semacam ini, lihat, naudzubillah, bisa saja imannya sudah hilang, dicabut, keluar dari iman. Kalau mati pun selamanya di neraka. Maka di sana ada inzar, peringatan daripada ulama, yang ulama itu mengambil dari Nabi, maka hendaknya kita sam'an wa ta'atan. Pahit, ya. Ada hal-hal yang pahit yang harus kita hindari. Pahit, berat, karena sudah kita biasa. Anda seorang pembisnis kaya raya, karena jatah Anda adalah orang kaya ahli surga. Anda berbisnis kaya raya dan jatah Anda itu ahli surga, hanya ternyata bisnis Anda haram, Anda urusan dengan riba. Karena jatah Anda adalah surga, maka Anda punya bisnis besar, perusahaan besar, tapi campur aduk riba dan segala macam. Datang ustadz kampung, bukan seorang profesor dalam ilmu syariat, ustadz kampung ingatkan dengan halus, ternyata Anda tersentuh, memang Anda orang selamat, Anda tertarik dengan omongan ustadz, langsung Anda berubah, ingin hijrah. Nah ini Anda berarti orang dipilih oleh Allah. Tapi si kaya yang sengsara, iya lo ustadz melarat, ngomongnya larang banyakan haram-haram, coba lo kaya. Nah ini orang kaya yang nasibnya buruk. Orang kaya nasibnya buruk. Tapi orang kaya banyak yang dibuka oleh Allah hatinya dan kita menemukan. Menangis setiap melihat bisnisnya. Dia akan tutup nggak mungkin karena banyak orang kerja, karyawan dan yang lain sebagainya. Yang dia bisa lakukan adalah berhijrah perlahan demi perlahan. Jadi inzar, peraturan, larangan-larangan yang disebut para ulama bagi dia adalah obat agar dia semakin baik. Angdirin nasa. Dan tugas para ulama yang mereka bawa para Nabi, tugas Nabi terlebih dahulu adalah memberikan kabar gembira, wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira bagi mereka yang beriman. Mereka yang beriman, annalahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Mereka adalah mendapatkan sanjungan dari Allah sebagai pendahulu-pendahulu dalam kebaikan. Maka as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, orang-orang yang masuk Islam pada zaman itu luar biasa. Satu mud yang beliau sedekahkan nggak bisa kita kalahkan dengan satu gunung yang kita hadiahkan sedekahkan hari ini. Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan pada saat itu adalah nilainya sangat besar. Nggak bisa kita menanding kebaikan mereka, para sahabat-sahabat Nabi. Sama kebaikan yang kita lakukan saat ini, hari ini, tidak bisa dikalahkan oleh orang yang datang setelah kita. Maka di dalam kebaikan hendaknya kita bersegera, fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Kenapa semakin Anda di atas ini? Inilah multi level marketing yang sesungguhnya, bukan dalam urusan bisnis yang hayal. Karena apa? Semua yang akan berbuat baik niru Anda akan dapatkan pahala. Terus Anda merintis pondok pesantren ini misalnya, yang pertama meletakkan pembangunan awal-awal di tempat ini, pahalanya lihat. Semua yang berjuang setelah ini, besar ini akan mengalir kepada dia juga, karena mereka yang memulai. Dan yang membesarkan pondok hari ini akan dapatkan pahala terus di saat pondok ini terus berkembang. Makanya jangan sampai menjadi orang yang terlambat dalam kebaikan. Mulailah saat ada seruan kebaikan, segera kita sambut. Karena apa? Orang yang datang setelah kita nanti akan masuk rekening amal kita. Ada orang menunda-nunda, rugi dia. Ayo semuanya bergegas untuk mendengar, untuk menjadi orang-orang yang punya qadama sidqin. Qadam, kaki untuk melangkah, masuk qadama sidqin. Jadi mereka adalah punya kebaikan. Qadam itu kan kaki untuk berjalan menuju kebaikan. Artinya mereka orang-orang yang beriman itu adalah, kalau kaki itu yang membawa semua badan. Kalau kita berjalan manusia dengan kakinya, maka lihat yang pertama kali akan jalan adalah kaki kita. Artinya orang yang segera menyambut kebenaran itu akan menjadi pendahulu bagi yang lainnya. Seperti kalau orang berjalan kaki maju. Kalau kaki gak maju, gak akan maju. Maka kalau sudah kaki bergerak, bergerak semuanya.
Maka dia menjadi pendahulu-pendahulu, menyambut sambutan dari apa? Menyambut seruan dari Nabi. Peringat dari Nabi segera dihindarkan. Diberi kabar gembira. Mereka orang-orang yang menyambut menerima Nabi akan mendapatkan kabar gembira. Wa qala al-kafiruna, kalau orang-orang kafir mengatakan tidak. Tidak bisa menerima kebenaran. Al-Quran dengan keindahannya, banyak orang yang terpesona dengan Al-Quran, dengan ibadah Nabi. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Apa kata mereka? Disihir ini orang-orang. Di dalam Al-Quran ada sihir-sihirnya. Sehingga ada di antara mereka itu yang melarang anak-anaknya, jangan kau dengar Al-Quran. Kenapa? Ada sihirnya. Sebab banyak orang tiba-tiba mendengar Al-Quran tersentuh. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab sendiri di saat mendengar Al-Quran. Itu orang pilihan Allah. Akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang dia punya ketakwaan. Asal kafir tapi hatinya baik. Tidak ada kesombongan, dia mendengar Al-Quran. Dapatkan hidayah dari Allah. Hudan lil muttaqin. Kalau orang-orang kafir mengatakan, inna hadza la sahirun mubin. Wah, ini jelas-jelas tersihir. Makanya mereka melarang untuk mendengar Al-Quran. Jangan dengar, awas. Kalau kau dengar kau akan terpengaruh. Kau kena sihir. Al-Quran adalah hidayah dari Allah. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda. Tuhanmu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyamin, dalam 6 hari. Disebutkan 6 hari dalam pembuatan langit dan bumi. Ini adalah pendidikan dari kita itu. Allah bisa membuat dalam sehari kok. Allah bisa membuat dalam sittati ayyamin. Di sini adalah dikira-kira dengan ayam dunia, karena waktu itu belum ada matahari. Belum diciptakan langit dan bumi, belum ada matahari, maka belum ada hitungan waktu itu. Dikira-kira. Seperti 6 hari saat kita berada saat ini. Di dunia ini. Allah menciptakan langit dan bumi dalam tempo 6 hari. Apakah itu semacam proyek kurang pegawai kerja? Oh enggak. Allah memberikan contoh bahasanya ada sebagian hal kalau kita ingin mengerjakan jangan buru-buru. Beri tempo, beri waktu agar sempurna. Ini adalah pendidikan bagi kita. Kalau mengerjakan sesuatu, lihat, harus ada pertimbangan tentang kemampuan kita, kemudian juga perlu waktu agar tertata rapi, dan ada tertib setelah ini itu terus. Ini adalah pendidikan dari Allah. Bisa melakukan itu semua dalam satu tempo. Kun fayakun, jadilah semuanya. Menunjukkan bahwa kita pun harus mengikuti aturan-aturan, namanya sunnatullah. Kalau pengen kenyang ya makan. Kalau pengen punya anak, nikah. Seperti itu. Nggak cukup nanti di kamar doa, ya Allah berikan kepadaku anak soleh, tapi nggak mau berusaha nikah. Ya Allah anak soleh, anak soleh. Ya Allah di kamar aku pengen kenyang, ya Allah nggak mau berusaha ngambil nasi. Jadi ada sunnatullah. Allah membuat semacam itu untuk jadikan contoh. Tapi kita harus kembalikan kepada kuasa Allah yang sangat agung. Allah bisa menyelesaikan semesta ini dalam waktu singkat. Dan langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Tsumastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kalimat istawa 'alal 'arsy jangan sampai dibawa kepada istiwa yang selama ini kita fahami. Istawanya pohon adalah tumbuh menjadi kuat kokoh. Istawanya seorang raja adalah bertahta. Istawanya manusia biasa duduk. Istawa maknanya luas sekali. Sampai dikatakan ada 17 sampai 21 makna istawa. Jadi istawa maknanya bermacam-macam. Kalau kita nisbatkan kepada pepohonan, itu tumbuh dan mulai tinggi, mulai kuat, istawa. Nah, kepada Allah bagaimana? Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang tahu hakikatnya zat Allah.
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat istawa di sini adalah jangan Anda bawa kepada makna yang Anda fahami tentang makhluknya. Apakah meningginya sebuah pohon, atau duduknya seorang manusia, atau bertahtanya seorang raja, jangan dibawa ke sana. Lalu bagaimana? Inilah manhaj salafun saleh. Kalau menemukan ayat-ayat semacam ini, istawa, Allah beristiwa, sudah diam, jangan banyak tanya. Duduk, itu kan kamu duduk. Istawa ala firas al kursi ala kada. Manusia, tapi Allah kita. Laisa kamitsyi, Allah tidak seperti makhluknya. Maka manhaj yang pertama adalah istawa, serahkan kepada Allah, tauhid. Kita yakini bahwasanya Allah beristiwa. Tapi istiwanya kita tidak tahu. Kenapa? Karena apa? Yang kita tahu daripada istawa adalah dari makhluk. Dan Allah bukan makhluk, maka enggak akan sama. Laisa kamitsli syai'un. Maka ulama mengatakan serahkan kepada Allah. Jangan direka-reka. Di sana ada orang ahli tashbih, tajsim, menyerupakan dengan makhluknya, sehingga dikatakan Allah duduk di atas arsy. Sehingga Allah bertempat, keluar daripada iman. Allah tidak memerlukan tempat. Allah yang menciptakan tempat. Sebelum adanya tempat, Allah sudah ada. Dan setelah Allah menciptakan tempat, tetap Allah tidak memerlukan tempat. Arsy bukan tempatnya Allah, tapi arsy adalah ciptaan Allah. Istawa Allah di atas arsy, serahkan pada Allah. Sebagian ulama menakwili istawa adalah menguasai dan mengurusi. Istawa alal arsy, Allah mengurusi semesta. Arsy itu akbar makhlukatillah, paling agungnya makhluk Allah. Jadi kalau Allah mengurusi arsy, tentu semuanya akan diurusi di dalamnya. Langit, bumi, matahari, bintang, rembulan, semuanya ada di dalam. Arsy min akbar makhlukatillah. Jadi ahli takwil mengatakan Allah istawa alal arsy, Allah hanya, karena lihat ayat berikutnya adalah yudabbirul amr, Allah yang ngurusi segalanya. Arsy adalah di dalamnya adalah segala yang Allah ciptakan. Arsy di dalamnya adalah segala yang Allah ciptakan. Jangan bicara tentang besarnya arsy, arsy besar sekali. Sampai dikatakan kalau kita tahu perbandingan itu. Kursi itu, kursi Allah, kursi. Seperti apa sih kursi? Jangan dikatakan kursi seperti ini, enggak. Allah yang maha tahu. Kursimu iya, kakinya 4, kan begitu. Kursi disebut kursi. Kursi Allah itu di arsy Allah ada seperti titik. Dan langit, bumi dan isinya di dalam kursi Allah seperti titik. Dan kamu titik di dalam dunia ini. Kita sih. Seperti itu. Yang jelas arsy adalah makhluk Allah terbesar, yang paling besar. Dan jadi dikatakan Allah duduk di atas arsy, naudzubillah, keluar dari iman. Yang pertama ahli tauhid kita serahkan. Allah beristiwa, nggak boleh kita ingkari karena ada dalam Al-Quran makna istiwa. Tapi apa? Lafaz istiwa, tapi maknanya serahkan pada Allah. Seperti alif lam mim tadi. Alif lam ra, serahkan pada Allah. Karena Allah menyebutkan. Kenapa kau tidak diberi nama? Saya nggak akan paham maknanya. Kenapa? Ini urusan dengan Allah. Kalau istiwanya raja saya tahu, istiwanya manusia saya tahu, istiwanya pohon tahu. Dan Allah bukan raja, Allah bukan pohon, Allah bukan manusia. Laisa kamitsli syai'un. Harus kita buang gambaran-gambaran. Yang menjadi masalah adalah dia sering menonton film-film tentang raja, dewa-dewi yang naik tahta, naik kahyangan, turun. Sehingga seolah-olah Allah dikatakan naik turun arsy ke bumi, naik turun begitu. Na'udzubillah. Itu kaum mujassimah. Mereka yang mengatakan Allah bertempat, tidak. Allah tidak memerlukan tempat. Yudabbirul amr, Allah mengurusi semuanya, mengurusi amr, arsy dan segala isinya. Ma min syafi'in illa min ba'di idnihi. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan di semesta, di dunia dan akhirat kecuali atas izin Allah. Ini maknanya apa? Urusan dengan arsy, yudabil amr. Yudabil amr adalah Allah mengurusi semuanya. Mengurusi keselamatan si fulan, mengurusi makan si fulan, mengurusi ini semuanya. Ditambah ditutup wa ma min syafi'in, enggak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali Allah telah izinkan. Syafi' contoh, kita akan berikan pertolongan pada tetangga yang fakir. Nggak akan bisa kecuali Allah izinkan bagi kita untuk menolongnya. Kalau tidak izinkan, Allah tidak akan beri kehendak pada kita.
Biarpun tetangganya jerit setengah mati nggak akan berderma karena Allah tidak izinkan. Atau dia berkeinginan untuk menyampaikan, tak taunya nggak nyampe, kirimannya salah kirim, salah alamat. Semua pertolongan dari makhluk kepada makhluk adalah karena izin Allah. Maka jangan sampai ada yang berkata aku bisa melakukan dengan diriku sendiri. Seorang dokter tidak bisa menyembuhkan tapi dia menolong, dan tidak akan sembuh seorang yang sakit kecuali Allah beri kesembuhan. Seorang dokter tidak akan bisa memberikan pertolongan kecuali diizinkan oleh Allah. Karena semuanya urusannya dari Allah. Termasuk nanti di akhirat. Baginda Nabi tidak akan bisa memberikan pertolongan kecuali Allah izinkan. Dan Allah izinkan untuk baginda Nabi memberikan pertolongan. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Tuhan. Yang segala urusan kita adalah kepadanya. Kita kembalikan. Allah yang mengurusi semesta. Allah yang menciptakan langit dan bumi, itulah Tuhanmu. Fa'buduh. Hanya kepadalah kalian semua menyembah, mengabdi. Afala tadhakkarun, apakah kau tidak bisa mengerti, tidak sadar, tidak faham? Maksudnya kita suruh merenungi dalam diri kita. Merenungi keadaan kita. Kalau merenung akan mudah sampai kepada Allah. Sehingga yang dikatakan oleh pakar akidah kita, bahwasanya untuk kenal Allah adalah kenalilah makhluk-makhluknya. Biji kedelai keras, kemudian akan kalau sudah kena air akan, atau biji apa saja, biji pohon mangga, buah mangga, ya seperti itu. Kalau sudah kulitnya lepas digigit empuk isinya, pahit, isi mangga, isinya isi mangga. Setelah kita makan dagingnya atau isinya buah mangganya, sisa isi di atas bumi mengering keras, di dalamnya empuknya empuk ya, bisa digigit lah, kena rintik hujan basah, tiba-tiba keluar tunas ke atas lembut, akar lembut. Cuman akar jangan main-main. Akar ini yang bisa menerobos ke bumi. Yang katanya keras kayak apapun akan diterobos di bumi. Terus merenung, oh Allah yang punya peran dalam hal ini. Allah yang menjadikan semacam itu. Tentang kandungan seorang ibu, qaror makin, dikatakan dalam Al-Quran, qaror, tempat tinggalnya manusia tapi makin kuat. Mana perut dikatakan kuat, perut lembut begini, perutnya wanita kan lembut, empuk, akan tapi di saat ada janin di dalamnya disifati qaror makin. Ternyata lebih hebat perlindungan yang ada dalam perut daripada di luar. Makanya kalau sudah bayi prematur itu lihat perlu penanganan khusus. Tapi kalau di dalam perut ini lihat banting ibunya jatuh, ya tenang-tenang saja, kuat sekali. Suruh merenung semuanya ini. Apakah kamu tidak bisa paham dengan renungan-renungan ini? Kalau dalam akidah, lihat langit, kemudian lihat dalam dirimu sendiri, renungi. Sama-sama wajah, antara kumis, jenggot dengan bulu, ini beda, ini nggak bisa panjang. Coba salah letak, kalau kita kan sering salah letak ya, meletakkan. Kalau coba salah letak, ini terletakkan di sini, ini panjang terus, ini pendek-pendek. Biarpun dicukur, baliknya segitu lagi. Tapi rambut terus memanjang. Suruh merenung. Lidah bisa merasakan manis dan seterusnya. Gigi ini kan seperti benda mati, gigi. Tapi gigimu bisa membedakan antara lidahmu sama lidah kambing. Jadi kalau makan lidah kambing nggak akan ketuker. Wah, lidahku sendiri kegigit, nggak ada. Mesti ngerti. Dan begitu kalau kita renungin diri kita ini, kita akan sampai kepada kenal Allah secara sesungguhnya. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhanmu. Fa'budu, maka sembahlah kepada Allah. Afala tadhakkarun, apakah kalian semuanya tidak bisa faham, sadar? Ini adalah awal surat 1, 2 dan 3 daripada surat Yunus. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bissawab.